untuk masyarakat terkait dengan koperasi, saya harapkan lebih berhati-hati dalam memilih koperasi. Ketika Anda mempercayakan uang Anda di koperasi, maka pastikan bahwa koperasi tersebut benar-benar bisa dipercaya, benar-benar amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Para sahabat Bang Kumis, hari ini saya sengaja menghadirkan seorang narasumber, seorang dosen, kemudian seorang advokat yang kalau di Kudus sudah banyak yang tahu lah beliau ini. Beliau ini sedang menangani kasus koperasi. Tepatnya kasus koperasi Giri Muria Group atau GMG yang sekarang ini baru ada permasalahan karena ini banyak nasabah yang kemudian protes dan nasabah ini kemudian mendelegasikan seorang lawyer, seorang advokat, yaitu Mas Yusuf Istanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, CIL, CRA. Ya. Dan jenengan hari ini kelihatan cerah. Assalamualaikum Mas Yusuf, saya undang ya, Mas Yusuf ya. Iya, siap. Waalaikumsalam Bang Kumis. Salam sehat Mas. Salam sehat, ya. Sehat ya Mas hari ini ya? Alhamdulillah sehat, sudah divaksin, ya. Sudah. Iya, sehat. Kelihatan energi, kelihatan segar. Iya. Ya. Mas Yusuf, setiap hari sekarang ini ada pandemi COVID-19, apakah masih aktivitas baik itu di perkuliahan karena jenengan ini seorang dosen, kemudian juga jenengan seorang lawyer, Mas? Ya. Jadi aktivitas masih seperti biasa. Jadi kita juga ngajar. Cuma karena ini kan sudah selesai kemarin dari UAS, sudah kita penilaian. By online sebenarnya semuanya, kuliah online. Kita juga ada namanya Sunan di UMK itu. Sunan itu apa Mas? Sinau Temenan. Jadi itu e-learningnya di UMK. Oh gitu ya. Ya. Iya. Kemudian kita juga ada ninggal beberapa permata kuliah itu di YouTube. Jadi tinggal mahasiswa kalau yang ketinggalan tidak ikut perkuliahan yang online, dia bisa mengulang lagi di YouTube kita. Oh gitu ya. Ya, selain itu juga kita masih pendampingan di kantor dengan teman-teman juga masih tetap jalan. Kalau pidana ya tetap online, kalau yang perdata kita face to face lah, langsung ketemu di pengadilan. Iya. Kebetulan anak saya yang perempuan ini yang nomor 2 juga kuliahnya di UMK Mas ini. UMK, bukan hukum Pak ya? Enggak. Di ekonomi kayaknya. Di ekonomi. Ya. Siap. Ya. Kemudian apakah dengan ada pandemi COVID-19 ini penanganan kasus-kasus juga ini masih ditangani ya? Masih lancar ditangani? Kita masih menangani beberapa kasus. Beberapa kasus sudah tahap ke penyelesaian, ada yang sudah tahap akhir, ada yang tinggal sudah sampai kasasi, tinggal nunggu putusan. Yang lainnya juga kita baru tahap investigasi, kayak semacam di GMG ini kan kita masih penanganan dan masih menguatkan di data-data kita sebenarnya. Iya. Kemudian jenengan tergabung dalam asosiasi advokat itu ada di Jakarta juga ya Mas? Ada. Jadi saya di anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI), pimpinan Presiden Bapak Cucu Sanjaya Hernanto. Kemudian gitu. Di DPP saya diamanai menjadi Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum. Berarti juga berkantor di Jakarta juga ya? Iya, di Sampurna Strategic Square. Itu kantornya di mana Mas? Jakarta mana? Di Jakarta Sampurna, di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berarti itu ada cabang-cabangnya di seluruh Indonesia ya? Iya, di seluruh Indonesia ada. Luar Jawa juga ada itu? Ada. Nah, kita juga ada satu pendampingan pembelaan kepada anggota yang saat ini sedang bermasalah di Polda Sumsel. Banyak kasus yang kemudian diselesaikan oleh asosiasi jenengan ya berarti seluruh Indonesia. Jadi kalau dari organisasi itu ada permasalahan, dari anggota terlibat permasalahan hukum,
baik itu pidana maupun non pidana, kita harus selalu siap untuk backup anggota, pembelian anggota itu. Kenapa kemudian Mas Yusuf ini mengambil hukum dan memilih sebagai advokat? Karena jenengan ini juga seorang dosen, tapi juga sekaligus seorang advokat. Iya, sebenarnya kalau kuliah di hukum itu kalau awalnya boleh bilang itu by accident. Oh iya. Jadi gini Bang, ceritanya dulu itu saya pengennya itu sekolah di seni. Saya dulu SMK. Kalau orang bilang semian negeri kan. Jurusan saya sekretaris, tidak ada lari mau ke hukum dan macam tidak ada. Nah, cuma dulu oleh almarhum om saya itu disuruh kuliah di Kudus saja. Kan takutnya kalau di Jakarta ke IKJ itu dulu kan image-nya IKJ kan minuman keras, mabuk, kemudian narkoba kan tidak boleh. Akhirnya di UMK saya milih di hukum daripada di ekonomi. Karena saya paling lemah itu soal berhitung-berhitung. Apalagi kalau ngitung itu bukan punya saya gitu. Itu susah ya. Makanya saya ngambil kuliah di hukum. Awalnya juga kita nggak niat, tapi akhirnya semester 2 atau 3 saya berpikir kalau saya nggak niat beneran, percuma saya kuliah. Ibu saya, orang tua saya bekerja segala macam percuma. Akhirnya saya benar-benar kuliah sambil kegiatan di PMII. Saat itu dilatih, kemudian aktif juga di Pramuka. Nah, lulus kuliah itu cita-cita. Saya pengen jadi lawyer dan juga dosen, saya bilang dulu. Awalnya juga nggak nyangka. Saya dulu kerjanya di koperasi, awalnya koperasi ikut Kowanu. Ya, ikut Kowanu. Ya, teman saya juga ada yang sana itu. Pak Gunari itu kan awalnya dengan saya dulu. Saya di Kowanu, kemudian tahun 2006. Itu saya ditawari oleh dosen saya, Pak Kristianto. Ada peluang beasiswa unggulan di Undip. Itu S2-nya? S2. Dan saya tawarin di situ, saya ikut seleksi. Seleksi itu kebetulan dulu ada program Kemendiknas yang pertama untuk beasiswa unggulan. Oh gitu? Ya, hanya ada di 5 atau berapa universitas. Itu konsepnya double degree, jadi kuliah 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar sebenarnya. Saya masuk 2006. Saya mundur dari koperasi, kemudian fokus di kuliah sampai 2008. 2008 saya wisuda, kebetulan saat itu juga bareng Pak almarhum Pak Warsito wisudanya. Pak Warsito sama Pak Kristianto juga. Sama almarhum Pak Barka dan Pak Barnya dulu diminta balik ke kampus saja, bantu kampusmu gitu. Di 2008 saya mulai ngabdi di UMK. 2008 kemudian 2010 ikut seleksi, 2015 baru tetap di situ. 2015 dan sampai sekarang. Ya karena sedikit banyak ya memang jasa dari almarhum Pak Barka itu yang saya anggap juga guru saya, juga orang tua saya yang kedua. Untuk sekarang ini kayaknya UMK berkembang pesat, Mas ya. Sekarang ini luar kota dari banyak yang Semarang, Jepara, kemudian Pati, Rembang. Itu banyak yang kuliah di UMK. Sekarang majunya luar biasa itu besar. Betul itu, Pak. Jadi dulu itu UMK termasuk salah satu perguruan tinggi yang diperbolehkan untuk mengikuti, ada program itu namanya dosen magang. Jadi dosen magang itu diperuntukkan untuk dosen yang perguruan tinggi dengan mahasiswa di bawah 10.000. Oh gitu ya. Nah, UMK dulu belum sampai angka segitu. Saya masih ikut program itu, tapi sekarang nggak boleh UMK ngirim karena mahasiswa sudah melebihi ketentuan. Tapi Mas Yusuf dulu itu S1-nya UMK. UMK ya? Luar biasa. Asli dari situ ya. Kemudian S2-nya di Undip ya? Di Undip, S2-nya di Undip. Ini sudah S2, apakah tidak melanjutkan di pendidikan yang lebih rencana sih pengen di S3. Kemarin sempat ditanya Pak Dekan untuk melanjutkan doktoral, tapi diminta kalau bisa jangan di Jawa Tengah, cari tempat lain yang untuk memperluas jaringan UMK. Karena jenengan Soboni Jakarta kan gitu. Ya memang target saya kalau bisa nanti dapat izin ya, kalau nggak di Jakarta ya di Bandung posisinya. Karena dulu kan saya waktu dosen magang program dikti itu saya dapat di Unpad dulu, Untas Pajajaran. Jadi sudah ada banyak kenalan di sana. Harus punya promotor itu di sana nanti. Dan sekarang ini kayaknya kalau lawyer di tataran Kabupaten Kudus ini yang muncul itu kayaknya memang Mas Yusuf sekarang. Banyak lah teman-teman yang lebih senior itu banyak sekali. Saya kan hanya ya orang baru lah. Saya hanya mengikuti jejak dari guru saya Pak almarhum Pak Barka itu aja.
Kenapa kemudian saya tertarik menghadirkan jenengan, Mas? Karena sekarang ini kan ada permasalahan yang baru muncul, yaitu berkaitan dengan sebuah koperasi GMG yang sekarang ini kemudian diperbincangkan oleh masyarakat karena anggotanya itu kalau dikatakan nasabah karena ini bukan perbankan, ya, saya katakan ini anggota. Kenapa kemudian jenengan ditunjuk, kemudian jenengan tertarik untuk menjadi lawyer daripada nasabah atau anggota yang notabene itu kemudian dalam tanda kutip itu tertipu? Ya, ini Bang Kumis. Ya. Jadi saya kan memang lahirnya dari LBH. Ya. Jadi awal dulu diajak Pak Barka itu untuk membangun atau belajar di LBH UMK, di Baku-Bakum lah namanya itu. Ya. Nah, saya awalnya sih tidak tertarik dengan isu GMG. Yeah. Cuma ketika ada beberapa masyarakat yang datang ke kantor kami, ada yang tukang cilok, ada yang pegawai honorer, segala macam, yang dia nabung itu tujuannya untuk persiapan anaknya lahiran, kemudian nabung persiapan nikah, itu tidak bisa. Kemudian mereka datang minta bantuan. Untuk dilakukan pendampingan terkait dengan GMG. Nah, ketika saya mendengar cerita itu, saya juga agak tergelitik. Ketika awal investigasi itu, kita datang ke GMG untuk meminta yang awalnya sedikit dari kita itu, katanya nunggu antrian. Itu di 2020 akhir. Itu katanya nunggu antrian. Tapi mereka tidak saya tanya, ada nggak daftar antriannya itu? Siapa yang dicairkan duluan, nilainya berapa? Kemudian kita itu pada antrian nomor berapa kalau bilang antrian? Itu mereka nggak bisa menunjukkan. Kemudian ditambah lagi, itu waktu saat saya ke kantor cabang yang Barongan. Kemudian saya ke kantor pusat. Di kantor pusat itu, ya saya itu memang ada yang bekerja di awal 2021. Cuma ketika saya mau menanyakan berkas, ada nasabah yang kemudian ibu-ibu kondisi hamil, dia mau narik tabungan untuk membayar anak sekolah, tidak bisa. Padahal itu uang baru disetorkan kurang lebih 3 minggu. Baru 3 minggu, tidak kemudian bisa ditarik. Padahal sampai nangis-nangis itu. Logikanya itu menabung itu untuk bisa ditarik. Bisa ditarik ya. Nah, ketika saya di CS-nya itu saya lihat gini kok mereka nggak ada yang main komputer, kok nggak hidup. Jadi kayak semacam hanya formalitas saja, duduk pakai di depan manual komputer. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar mengikuti. Dan ketika saya tanya, ya mereka memang disuruh tetap masuk posisinya. Nah, kemudian catatan itu, kemudian saya membuka diri ke teman-teman yang lain, mereka menanyakan, boleh enggak Mas, misalkan teman saya, keluarga saya ikut, monggo enggak apa-apa posisinya. Ya kita bantu posisinya. Dan sampai detik ini pun orang-orang yang ikut saya, yang minta bantuan ke kami, itu sepeser pun tidak saya pungut sampai detik ini. Saya tahu lah, Mas Yusuf, kapasitasnya saya tahu lah itu. Ya, jadi saya melakukan investigasi, mengumpulkan data. Karena teman-teman yang lawyer lain kan banyak yang kemudian sudah mungut, kemudian baru jalan itu. Nah, kita mengumpulkan data dulu. Saya mempunyai sistem yang berbeda karena saya belajar dari penanganan yang Bina Mitra Mandiri. Saat itu yang almarhum Marionto itu. Yang Mejobo itu. Yang Mejobo. Saya belajar dari situ, kemudian saya buat strategi yang berbeda. Dan ini insya Allah kita ngasih tenggang sebenarnya sampai akhir bulan ini. Kalau akhir bulan ini tidak ada respon yang positif dari manajemen GMG, maka saya akan membuat langkah yang nyata untuk memperjuangkan hak-hak dari klien saya. Ya, Mas Yusuf, sebenarnya untuk koperasi itu kan sebenarnya bukan perbankan kan, koperasi itu kan oleh untuk anggota. Kemudian saya dengar itu ada yang mendepositokan uangnya itu sampai miliaran. Iya, betul. Padahal yang punya hak untuk mengumpulkan uang, untuk mendepositokan, membuka deposito itu kan hanya perbankan. Kenapa kemudian masyarakat tidak sadar bahwa uang yang miliaran itu kemudian tidak dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan?
maaf LPS. Iya. Kenapa kemudian nasabah itu atau anggota itu kemudian Bisa tergiur gitu. bisa tergiur? Permasalahannya apa setelah jenengan deteksi? Kalau saya mempelajari, kemudian melihat langsung dari dekat, kebetulan kan saat ini gedung itu kan dalam penguasaan kami. Oh gitu. Karena gedung itu sudah dijual ke klien kami, dan kebetulan klien kami juga ada deposito di situ senilai 1 miliar. Nah, ketika kita masuk ke lokasi itu di ruang tamu, misalkan, itu siapapun yang mau diajak kerjasama atau mendepositkan uang atau nabung lah kita bicara di sana, maka mereka minta jadi desain ruangannya itu penuh dengan foto-foto ownernya atau ketua atau pengurusnya itu dia menerima penghargaan yang sifatnya nasional dengan bergengsi segala macam itu full di tembok-tembok itu rata. Maka secara psikologis ketika orang masuk ke situ melihat ini bonafit ini dia dapat penghargaan A, B, C, D di tembok semua ada. Bahkan di tiap ruangan manajemen itu ada foto-foto tertampang menerima penghargaan entrepreneurship segala macam, pengelolaan perbankan keuangan syariah terbaik dan seterusnya. Itu satu. Artinya itu sudah alam di bawah kita itu sudah ngikut, meyakinkan orang. Nah, sebagian yang kemudian menempatkan uangnya dalam jumlah besar, miliaran katakanlah, itu sebenarnya lebih awalnya saya melihatnya adalah karena nama besar ayah dari ownernya, dari Alfi Hidayat itu pengurusnya. Kan, pengurusnya dari awalnya itu kan tahun 2004 kalau nggak salah di ADRT yang amal. Jadi ada 2 GMG, Bang. GMG yang pertama itu anggaran Badan Hukum 2003 itu namanya GMG asli, ada aslinya, berkantor di Indawi. GMG yang kedua 2014 itu Giri Mulia di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, yang GMG asli dulu itu yang merintiskan Pak Kiai Haris Indawi, mantan Kepala Desa Kajar, Colo. Nah, beliau kan punya nama yang bagus. Nah, beberapa itu bahkan ada yang teman Pak Kiai Haris saat haji, sehingga dia berani menempatkan uang katakanlah itu sekitar 7 miliar. Satu orang. Luar biasa. Ada yang sampai 16 miliar dari lembaga biru haji umroh ditempatkan di situ karena tadi ada nama besar ayahnya, kemudian masuk situ melihat gambaran ruangannya sangat megah. Desain interiornya aja kalau bank pemerintah kalah itu, Bang. Perbankan pemerintah jadi itu dia kalah. membangun trust masyarakat kemudian supaya menariknya di situ. Kan kita nggak pernah lihat nih di Kudus itu BMT yang punya kantor semegah GMG posisinya. Sehingga di situ ditambah lagi tawaran keuntungan atau jasa atas penempatan uang tadi. Bunganya itu tinggi, yang iman tinggi. Itu sangat luar biasa, sehingga itu membuat mereka tertarik. Ya kan? Apalagi kalau kita bilang sejarahnya, dia berdiri sejak 2003 sebenarnya. Tapi mulai kolab 2020 ke sini. 2020 mulai terdeteksi bahwa itu kolab gitu. Kolab. Cuma data yang saya miliki 2019 sebenarnya cukup sehat. Jadi saya punya 2 data yang menjadi pembanding. Yang pertama adalah data terkait dengan RAT. RAT 2000 per 31 Desember 2019 yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2020 sudah dimasukkan ke dinas. Tapi kenyataannya pelaksanaan tidak ada. Alasan pandemi. Tapi laporan sudah masuk ke dinas dengan laporan keuangan itu tidak sesuai standar akuntansi. Oh gitu ya. Ya, kemudian dari hasil audit lembaga audit independen itu juga ada dengan nominal yang beda. Contoh gini, kita bicara SHU. SHU berdasar audit itu yang SHU yang bisa dibagikan itu 1 miliar 800 juta. Tapi di RAT, laporan RAT itu hanya 800 juta. Berarti sudah 1 miliar hilang gitu. Kalau saya mendasarkan RAT, aset dia itu hanya sekitar 60 miliar. Termasuk piutang yang di nasabah itu ada 32 miliar. Tapi dia juga menyebutkan ada kas tunai 500 juta, ada kas di bank 5 miliar 700 juta. Harusnya kalau berdasarkan ini masih bisa untuk mengcover dari nasabah
kan tidak semua langsung minta. Iya. Masih bisa menurut saya. Kemudian untuk aset tidak bergerak itu sudah terdeteksi, Mas Yusuf? Aset yang tidak bergerak kita sudah mendeteksi beberapa. Kemudian aset yang berupa saham, segala macam kita juga sudah pegang. Jadi ini ada tersebar di 4 BPR. 2 BPRS, 2 BPR konvensional. Di luar itu kan dia punya GMG Manajemen, juga punya perusahaan tour, travel, haji dan umroh. Mohon maaf, saya potong. Apakah aset-aset yang jenengan utarakan itu termasuk aset GMG atau kemudian pindah ke secara pribadi pengurus? Personal. Personal. Oh, jadinya uang itu kemudian dialokasikan ke aset itu kemudian dialokasikan ke salah satu atau 2 atau seorang pengurus, tetapi tidak atas nama aset GMG, tapi secara personal. Ya, jadi kecurigaan saya patut menduga bahwa sebagian uang dari GMG, dari nasabah ini digunakan untuk membuat BPRS 2. Jadi yang pertama adalah membuat di BPRS Saka. Kemudian yang kedua adalah membeli BPRS Galamitra. Yang tadinya itu BPRS ini BPRS yang kurang sehat sebenarnya, karena sudah 2 kali di take over di Purwodadi itu. Yang sekarang kemudian menjadi Galamitra. Dan ada 2 BPR konvensional, di mana katakanlah kalau kita hitung kata by nilai saham dari 4 BPR ini tertulis sekitar masing-masing sekitar 1 miliaran lah kurang lebihnya. Jadi paling tidak kan ada 4 miliar. Gitu loh. Cuma kan saya melihat misalkan dia beli yang BPRS Galamitra, tidak mungkin lah hanya beli dengan harga 1 miliar atau 1,5 miliar, kan tidak mungkin. Pasti ada harga yang lebih. Itu kan harga berdasarkan nilai saham. Realitanya nggak mungkin seperti itu. Mas Yusuf, ini kan kita tahulah bahwa untuk koperasi itu kan produknya itu kan harus memang sesuai dengan ADART. Misal simpanan berjangka atau simpanan. Kan ada yang namanya uang simpanan, pokok wajib, kemudian uang penyertaan begitu. Tapi sekarang ini GMG sesuai yang jenengan utarakan itu kayaknya manajemennya itu bukan manajemen koperasi, tapi kayaknya ada indikasi dari awal sudah memang didesain, kemudian nanti diarahkan uang itu kemudian dipungut menggunakan hukum undang-undang koperasi, tetapi finalnya itu sebenarnya untuk pribadi dikeluarkan melalui pribadi kalau begitu. Nah, saya melihatnya gini, ini baru analisis kami. Nah, di poin ini sebenarnya saya melihat awalnya berdirinya koperasi tidak ada niat. Jadi GMG itu saya melihat fan-fan saja, nyatanya dari 2004, 2014 itu saat eranya Pak Kiai Haris kan tidak ada apa-apa. Fan-fan saja semuanya. Tapi ketika beralih ke anaknya, saya melihat mungkin karena proyek ambisius, dan dia harus bagaimana membuat besar seketika. Tidak by proses, tapi pengennya kan cepat. Sehingga kemudian dari 2014 menuju 2019 sebenarnya kan banyak kemudian ada membuat Sakadana, kemudian membeli Galamitra, dan ini kan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit posisinya. Apalagi katakanlah yang gedung yang saat ini ditempati oleh Galamitra di Purwodadi, itu kan sebenarnya aset milik GMG Koperasi. Dan sekarang kelihatannya informasinya sudah dimasukkan lelang untuk agunan kredit dengan nominal sekitar 2,5 miliar. Tapi agunan kredit untuk lagi-lagi manajemen GMG atau pribadi? Yang di kalau Purwodadi itu saya melihatnya mungkin pribadi. Pribadi ya? Pribadi saya melihat. Tapi belum tahu, karena kan kita belum tahu berkasnya. Gitu. Cuma saya sempat dapat informasi dari orang perbankan, itu kelihatan juga masuknya ke GMG. Cuma kan menjadi lucu, GMG membeli di Purwodadi, tapi bukan kemudian untuk cabang GMG, tapi malah buat Galamitra. Kan gitu logikanya. Karena selain itu juga masih ada pinjaman lain, selain 2,5 miliar, itu ada yang 5 miliar. Sudah ada tagihan. Di waktu saya di depan kantor itu, didatangi orang BRI kan di depan itu. Ditanya, dikirain saya kuasa hukumnya GMG. Nanti kasih tahu seperti itu. Oh enggak, saya tidak dari GMG, saya dari owner gedung.
Jadi kebanyakan kalau yang perbankan mungkin larinya ke GMG, tapi beberapa aset yang setahu saya itu masuknya adalah atas nama pribadi dari ownernya. Kayak gedung itu yang sekarang kita kuasai, yang di Jalan Jenderal Sudirman, itu awalnya atas namanya adalah Alfi Hidayat. Betul. Kemudian kenapa saya tertarik, Mas Yusuf, untuk interview dengan panjenengan? Karena koperasi ini kan melibatkan banyak orang. Mungkin tadi jenengan sebutkan bahwa ada salah satu pedagang cilok, ada pedagang kecil yang mereka itu yang notabene adalah mengumpulkan uang itu receh. Betul. Dapat uang 25.000, 50.000 ditabung. Kemungkinan juga punya keinginan agar supaya nanti uang itu bisa digunakan ketika butuh. Betul. Tapi kemudian karena keterbatasan pengetahuan dari masyarakat yang kemudian percaya koperasi itu, kemudian malah disalahgunakan oleh pengurus. Betul. Nah, pertanyaannya, Mas Yusuf, jenengan ditunjuk sebagai lawyer semua nasabah atau hanya beberapa nasabah? Hanya beberapa. Jadi awalnya hanya sekitar 5, kemudian terakhir 15, dan sekarang udah tambah mungkin ada 25 atau berapa sekarang posisinya. Ya di awalnya hanya berapa puluh juta, berapa ratus, terus terakhir pada saat yang 15 itu ada 15 miliar. Sekarang mungkin hampir mencapai 20 miliar. Yang jenengan pegang itu antara 20 miliar. Tetapi sekarang estimasi panjenengan itu untuk yang aset yang bisa nanti kemudian jenengan urus itu beberapa nasabah atau anggota itu, kira-kira target itu tercapai nggak? Kalau target keseluruhan mungkin agak berat. Cuma kalau saya membandingkan data RAT dengan data yang saya pegang, sebenarnya kalau katakan 50% dari total kerugian nasabah mungkin bisa diupayakan. Makanya kan saya menghindari pelaporan kepolisian khususnya yang money laundering. Kenapa? Karena money laundering itu resikonya disita untuk negara. Kasihan teman-teman nasabah. Jadi kebetulan senior saya di Jakarta itu Bang Lutfi Yazid itu kan lawyernya dari nasabah First Travel dulu. Dia menyatakan agak susah sehingga yang First Travel aja nggak bisa itu berapa ratus miliar, 800 miliar itu disita negara. Nasabah nggak dapat apa-apa, nggak ada kompensasi. Nah ini saya takutnya malah kalau kita pakai jalur itu susah. Makanya kita nyoba pertama nyari aset dulu. Awalnya itu kepilitan adalah opsi kami yang terakhir. Kepilitan itu. Nah, kepilitan kalau kita opsi yang nanti tidak ada respon segala macam, kita opsinya adalah kepilitan, kita juga bisa menggugat semua pengurus. Dan dalam undang-undang koperasi itu pengurus itu bertanggung jawab terhadap kesalahan pengelolaan koperasi. Nah, orang-orang kan larinya biasanya ke Alfi semua. Saya enggak, pengurus saya incar semua. Ada pengawas juga, Pengawasnya itu kan Pak Gufron Halim. Kebetulan informasinya masih saudara dengan ibu dari Alfi Hidayat. Jadi Pak Gufron Halim juga terlibat di GMG BMT. Kemudian dia juga terlibat di komisasi atau juga punya saham di Gala Mitra, Sakadana, dan dia juga punya BPR sendiri di Pati. Nah, kalau terakhir saya ultimatum ke Mas Alfi, kalau tidak kooperatif, ya udah, saya tidak akan membiarkan nasabah itu tenggelam sendiri. Pengurus semuanya dan unit jaringan kerja GMG saya ajak tenggelam. Gitu, ya, biar sama-sama merasakan. Mungkin para pengurus itu kemudian berpikir bahwa kalau terjadi misalkan ada laporan, wes tak lakoni baik. Tetapi kan kemudian nasabah atau anggota yang kemudian uangnya itu sudah masuk di GMG itu rugi kalau hanya pidana saja. Ya, pidana saja karena kemudian tidak bisa kembali uang yang sudah masuk itu. Nah, sebenarnya ada anggapan yang keliru ketika mengatakan hal semacam ini cukup dipidana terus dia tidak bisa diutak-atik lagi. Justru dengan adanya pidana yang memvonis seseorang bersalah, karena misalkan kita bicara GMG, dia bersalah menggelapkan dana nasabah. Atas dasar putusan itu, kalau kita tahu asetnya dia, kita bisa gugat dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Dan itu kita bisa mengajukan sita atas harta-harta pengurus. Itu bisa. Dan pertanyaannya gini, Mas Yusuf. Ketika ini saya berada-ada. Siap. Misalkan nanti ada gugatan kemudian
pengurusan itu tadi yang Jenengan sebut itu tidak bisa mengembalikan uang yang sudah ditabung di lewat deposito yang ada di GMG itu, kemudian apakah bisa? Misalkan tadi Mas Alvin atau siapa itu yang bertanggung jawab, kemudian semua bisa disita, Mas? Bisa ya. Jadi kalau konteks gugatan perbuatan melawan hukum itu kan bukan permasalahan apakah harta itu didapat dari hasil ini pun enggak. Tapi kaitannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia yang membuat kerugian orang lain, maka dia bertanggung jawab. Itu satu. Gitu ya. Kedua, kalau kita ambil kepailitan, kita bisa menggugat kepailitan terhadap GMG, maka semua harta pribadi bisa ditarik. Bahkan aset GMG yang sudah dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan kepailitan itu bisa ditarik. Meskipun sudah dijual, bisa dibatalkan. Tapi bisa diambil lagi ya? Nah, pihak perbankan dia kan menjadi kreditor separatis kalau kepailitan. Dia akan punya waktu, dia kan punya HT ya, tanggungan segala macam hak fidusia. Dia punya waktu itu 90 hari masa insolvensi. Kalau setelah masa 90 hari lewat, dia tidak bisa menjual sendiri, itu nanti ditarik sama kurator. Melalui kurator. Jadi kita gugat kepailitan, kita nanti bisa nunjuk siapa kurator yang untuk ngurusi ini. Jadi dia bisa nyari data semua. Ada perhitungan ketika katakanlah ini kepailitan, saya ambil pahit saja lah. Dana GMG itu sesuai dengan yang di piutang nasabah berdasarkan RAT 2020 itu ada 32 miliar. Ya kan? Saya hitung-hitungan kasar saja, misalkan tadi di 4 BPR, dia ada dana berupa saham yang nilainya katakanlah 4 miliar sampai 4 sampai 5 miliar. Kan sudah ada sekitar 37 miliar. 37 miliar. Kemudian ini saya belum ngitung aset yang lain. Yang GMG kantor yang digunakan untuk Galam Mitra di Prodadi itu kan diagunan untuk 2,5 miliar. Artinya nilainya dia kan sebenarnya di atas itu. Kemudian dia ada utang juga di BRI itu sekitar 5 miliar. Berarti yang punya agunan juga. Dan nilainya mesti di atas 5 miliar. Pasti. Jadi ketika ini diambil oleh kurator, maka biasanya kurator kan perhitungannya adalah pertama kan untuk biaya kurator untuk ngurusi kepailitan, fee kurator. Baru kemudian untuk yang kreditur preference, jadi dihitung bayar pajaknya berapa, gaji karyawan yang belum terbayar berapa, baru nanti kreditur separatis, bank yang punya HT, kan hanya BRI setahu saya. Kemudian baru kreditur konkuren atau nasabah. Ya paling tidak tetap ada dana yang kembali ke nasabah. Karena kalau ngurus katakanlah kita ambil 200-300 juta, itu kemudian fee kurator nanti 2,5% sampai 7% dari harta yang dikelola dari katakanlah 40 miliar tadi, tetap masih ada harapan kembali ke nasabah. Dibandingkan saya harus masuk ke ranah kepolisian. Kepolisian tetap nanti akan bisa diproses, memang iya diproses, dihukum posisinya. Tapi kan untuk bisa narik ini kan saya harus gugat lagi. Gitu ya. Saya harus punya data konkret aset-asetnya. Kan saya yang kerja, tapi kalau kepailitan kurator yang jalan, saya tinggal nunjuk bank tempatnya ini. Nanti dia nyari, dia yang ke BPN segala macam dia. Kemudian sampai saat ini, apakah jenengan selaku lawyer dari beberapa nasabah itu sudah pernah ketemu dengan yang namanya Mas Alvin itu? Sebenarnya di awal Agustus, Mas Alvin berjanji nemui saya. Jadi awal dia balik ke Kudus itu, malam itu dia digeruduk sama nasabah. Saya sudah WA-an sama beliau, saya kirim fotonya. Apa saya malam itu ke sana, saya bilang. Dia enggak mau, dah besok aja Pak Yusuf, ini saya masih capek. Saya tunggu enggak ada, sampai 3 kali 4 kali. Tidak menemui saya. Dia bilang tanggal 16 sibuk menyiapkan investor. Monggo saya bilang. Tanggal 16 saya konfirmasi, tidak ada konfirmasi. Tanggal 17 baru konfirmasi, tapi setengahnya lagi. Dia bilang bahwa saya intinya saya sudah jatuh rata dengan tanah. Mungkin salah satu adalah peran dari Mas Yusuf. Nah, saya hanya ketawa, saya bilang ini kan buah dari perbuatan. Kamu malah menyalahkan jadinya. Malah menyalahkan dan malah secara umum menyalahkan ke nasabah yang lain. Seperti itu. Kemudian karena saya memang tahu dia posisi di mana, saya sampaikan. Kamu sedang di Jogja, di hotel ini, daerah Malioboro. Langsung setelah itu HP-nya tidak bisa dihubungi lagi.
Kemudian sampai sekarang belum pernah ketemu ya berarti kalau belum. Tapi pengurus yang lain masih di sini semua. Itu kalau yang Mas Alvin itu tinggalnya bukan di Kudus ya? Bukan. Oh, di Jakarta? Di Jogja terakhir. Oh, di Jogja. Terakhir itu saya dapat informasi yang valid, dia tinggal di daerah Jalan Malioboro. Di Hotel Bintang 5. Wah, tinggalnya di Hotel Bintang 5? Ya. Saya pun kemarin dapat info. Nggak berani pulang berarti? Nggak berani pulang. Saya pun kemarin dapat info dari orang saya, kalau dia berusaha pinjam sama orang Jepara, mau pinjam duit 300 juta. Nah, tapi sampai sekarang tidak ada. Saya nanti kalau ada lagi saya hubungi, nanti ajak ketemu kita gitu. Iya. Baik Mas Yusuf, sebelum kita bahas, kita lanjutkan, kita minum kopi dulu. Siap. Tapi kopinya agak adem ini Mas Yusuf karena ya. Lezatnya masih terasa. Kita lanjutkan Mas Yusuf. Kenapa saya bahas ini? Karena saya khawatir untuk masyarakat baik itu yang ada di Kudus maupun di luar sana. Karena jenengan ini kan seorang lawyer itu sebenarnya kan penegak hukum juga. Karena masuk di yudikatif, yaitu yudikatif itu kan ada kejaksaan, ada kehakiman, ada kepolisian, dan lawyer itu juga penegak hukum. Penegak hukum juga ditegaskan. Ya, dan di undang-undang juga ada kan. Gitu. Saya khawatir Mas Yusuf, kalau masyarakat ini tidak tahu tentang hak koperasi sampai di mana, itu nanti ada orang-orang yang notabene itu kecerdasannya luar biasa. Kemudian dia mencari cara mengumpulkan uang dengan berlindung di lembaga yang namanya koperasi. Masyarakat itu tidak tahu bahwa koperasi ini sebetulnya kan pada waktu didirikan oleh Bung Hatta pada waktu itu. Itu kan untuk masyarakat dan itu bukan perbankan. Tetapi kemudian seolah-olah masyarakat ini koperasi ku yo bank. Bungane lebih banyak daripada perbankan yang umum, kemudian mereka itu mempercayakan uangnya untuk disimpan di sana. Tetapi ketika ada permasalahan kayak gini, yang rugi dia sendiri. Dan saya khawatir di luaran sana agar supaya tahu bahwa koperasi itu bukan perbankan. Makanya jenengan saya hadirkan supaya paling tidak itu kan gini Mas Yusuf. Sebagai lawyer, jenengan itu paling tidak itu kan di samping menyelamatkan uang-uang yang sudah masuk di GMG itu juga mengedukasi kepada masyarakat jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan adanya koperasi itu. Gitu. Saya tidak menyalahkan koperasi, tapi saya menyalahkan oknum yang berlindung di koperasi itu, Mas. Jadi kalau kita melihat koperasi, masyarakat yang pertama adalah memang mindset-nya itu simpan pinjam. Jadi koperasi kan ada berbagai jenis, ada koperasi serba usaha, ada koperasi simpan pinjam. Tapi paling tidak koperasi simpan pinjam itu, maka masyarakat harus tahu dulu, apakah koperasi itu punya izin untuk melaksanakan usaha simpan pinjam. Karena biasanya itu usahanya ada badan hukumnya koperasi khusus ANSI. Karena koperasi itu untuk menjadi simpan pinjam dia harus ada izin khusus. Satu. Kemudian produknya sebisa mungkin maka diwaspadai. Produknya apakah produk benar koperasi atau produk perbankan. Contoh misalnya deposito. Atau bahkan ada koperasi besar di Jawa Tengah dan buka cabang di Kudus. Itu selain deposito dia punya wesel. Padahal deposito, wesel itu produk bank. Nah ketika ada produk bank semacam ini, maka harus benar-benar dicermati. Apakah koperasi tersebut punya izin dari Bank Indonesia untuk menghimpun dana di masyarakat. Kecuali misalkan dia simpanannya itu berbentuk simpanan berjangka kan boleh. Jangan pakai nama, walaupun katakanlah intinya sama, tapi judul ini menentukan. Sama halnya misalkan ini syariah atau non syariah, ini kan balik ke akad, benar. Poinnya kan di akad. Nah di koperasi juga gitu, maka harus dicermati ada nggak izin untuk koperasi simpan pinjam. Kemudian produk ketika menyebut produk itu produk non koperasi, namanya bukan simpanan. Namanya tapi deposito atau wesel, itu cek apakah produk ini punya izin Bank Indonesia. Dan dari pihak koperasi pun harus tahu ini. Kadang itu mereka asal-asalan ngikuti tren saja, tapi mereka nggak tahu sebenarnya kalau hal ini itu juga
bisa terancam mereka kena ketika terjadi permasalahan, mereka bisa kena undang-undang perbankan. Dan banyak yang sudah kena koperasi macam ini. Maka harus betul dicermati. Kemudian apakah bunga yang diberikan itu untuk simpanan di situ itu dalam kategori wajar atau tidak? Artinya gini, kadang ada koperasi itu hanya dia meminjamkan, dia tidak menerima duit masuk, tapi dia hanya minjamkan saja. Kalau ada duit masuk kan kita bisa memprediksi nih. Koperasi ini punya ada orang yang invest, nabung atau depositkan di situ kan mesti kan dapat bunga. Katakanlah dia dapat berapa persen, 1,5% misalkan. Berarti kita melihatnya ukurnya dari mana? Koperasi ini ketika dia melempar pinjaman ke masyarakat, itu sama atau di atas 1,5%. Karena kalau katakanlah sama, enggak mungkin. Nah, terus dia nanti untung dari mana? Berarti logikanya kan nanti 2% atau 2,5% di atas itu. Itu wajar. Oh, berarti masih wajar lah pada ini. Ini deteksi awal kepada masyarakat untuk terhindar dari permainan koperasi nakal posisinya. Nah, memang kan kita tahu Bung Hatta dulu atau founding father koperasi kan sebenarnya tidak menginginkan seperti ini. Bahkan pemerintah ketika mengeluarkan penggantian Undang-Undang 92 dengan Undang-Undang yang terbaru itu, dengan 2012 itu akhirnya kan digugat di MK, dibatalkan kembali lagi. Karena apa? Rohnya korporasi, bukan koperasi. Gitu. Karena memang Bung Hatta dulu itu kan membuat satu sistem koperasi itu sebetulnya untuk sokok guru ekonomi agar supaya masyarakat itu gotong royong gitu ya, mengelola koperasi, saling menguntungkan, kemudian agar supaya masyarakat kemudian diuntungkan dengan adanya koperasi itu karena malah konsep itu kan dipakai KUB malah. Malah sekarang kemudian digunakan oleh oknum-oknum yang kemudian koperasi ini menjadi usaha pribadi. Betul. Dan hanya keluarganya yang masuk di hanya pinjam KTP. Struktural itu. Nah, berkaitan dengan itu, saya itu khawatir apabila masyarakat sekarang ini yang baik itu yang sudah kemudian nabung di koperasi atau yang sekarang ini belum tahu mau nabung di koperasi. Maka saya menghadirkan jenengan supaya masyarakat ini yang urung kedarung masuk terlalu jauh itu biar tahu gitu Mas Yusuf. Gitu loh. Ya kalau memang sudah ada banyak contoh misalnya kayak Bina Mitra Mandiri, kemudian ini GMG, maka harusnya masyarakat yang saat ini mendepositokan atau menyimpan di koperasi-koperasi seperti itu ya harapan saya mending diinvestasikan di lembaga keuangan lain yang lebih terjamin. Ada LPS-nya lah misalkan. Itu akan lebih bagus. Kecuali memang dia sudah yakin koperasi ini tidak ada masalah, sudah on the track gitu. Nah, harus dicek juga apakah koperasi yang tempat masyarakat ini menabung itu tadi bagaimana hubungannya dengan dinas, apakah rutin ada laporan, kemudian pernah RAT atau tidak, karena ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Kemudian peran dari pemerintah melalui dinas koperasi itu bagaimana kemudian bisa sampai kecolongan seperti itu, Mas Yusuf? Apakah tidak bisa disalahkan dari pihak dinas itu? Sebenarnya disalahkan bisa. Kalau kita mau menyalahkan ya, maka kita nanti melihat konteksnya adalah ketika kita mau menyalahkan dinas, maka kita lihat tupoksinya. Ya kan? Kalau kita beda dengan BPN ya, BPN itu langsung pusat. Kemenak juga langsung pusat. Nah, dinas ini dia penginduknya di kabupaten kota. Tapi dia melaksanakan fungsi dari Kementerian Koperasi. Jadi agak tidak nyambung sebenarnya. Nah, yang diberikan kewenangan pemerintah mengatur tentang koperasi kan Kementerian Koperasi dan UMKM saat ini. Nah, dinas kita bisa menyoroti dia salah atau tidak ketika katakanlah tupoksi dia meskipun tidak ada hubungan langsung dengan Kementerian Koperasi. Sudahkah dia melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada di wilayahnya? Contoh misalkan. Jadi ketika saya pertama kali menemukan kejanggalan di GMG itu, kemudian ada gejala tutup dan tidak buka lagi, itu saya langsung ngadep ke dinas. Saya pengen tahu apa yang sudah dilakukan oleh dinas. Ya, saat itu saya ditemui langsung oleh kepala dinas Bu Rini. Kemudian saya ditemukan juga dengan yang bagian koperasi dan diberikan sebuah dokumen bahwa dinas itu terkait dengan GMG itu dia sudah melakukan
beberapa kali pertemuan, sudah ngecek ke GMG-nya langsung, juga sudah memanggil, mempertemukan dengan nasabah sejak 1 tahun yang lalu sudah jalan. Dan sejak saat itu PLT-nya masih Pak Sunardi, dan itu sudah ada berita acaranya. Nah, dalam konteks kasus ini, saya melihat dinas sebenarnya sudah menjalankan fungsinya. Cuma mungkin dari bagian kemarin bilang memang keterbatasan tenaga, sehingga tidak bisa mengcover berapa banyak operasi itu, satu. Kemudian keterbatasan anggaran, dan kadang petugasnya itu kan PNS kan di-rollin, Bang. Iya. Jadi ini belum begitu menguasai, terus dipindah lagi, orang baru lagi penyesuaian kembali lagi. Nah, itu jadi kendala juga. Jadi kalau saya bilang sih tidak bisa menyalahkan mutlak 100%. Tapi memang kalau tidak ada gejala, mereka tidak melaksanakan tugas itu, baru kita bisa menyalahkan. Tapi nyatanya Kudus, saya melihatnya sih sudah berjalan. Bahkan di kasus ini menjadi pembelajaran dinas, saya melihat informasinya, itu mereka mengumpulkan semua koperasi. Dan saya pun sudah warning ke dinas, kepala dinas, Bu, ini saya ada informasi, tolong diperhatikan koperasi ini. Karena ini sebentar lagi juga kalau salah dalam mengawasi dan membina koperasi ini akan meledak seperti GMG. Ada itu, kita sudah mensinyalir itu. Iya. Untuk koperasi GMG ini collab-nya itu kan sebenarnya tahun 2020 ya. 20. Karena 2019 apa yang Mas Yusuf katakan bahwa ada RAT, meskipun RAT-nya itu tidak apakah dilaksanakan atau tidak karena ada pandemi COVID-19, itu kan bisa menjadi alasan bahwa rapat tidak bisa dilaksanakan. Artinya kalau hanya 1 tahun, sekarang 2021, collab-nya 2020 itu kan hanya waktu 1 tahun. Tapi kemudian collab langsung kayak gitu, itu kan tidak masuk akal, Mas Yusuf. Menurut pandangan Mas Yusuf gimana? Makanya kan yang dari Pak Alfi itu di beberapa media kan saya sempat baca, juga dari keterangan nasabah. Karena Maret itu kan dikumpulkan. Maret 2021 kalau nggak salah, itu malah sudah dikumpulkan nasabah. Karena mereka meralasan collab karena pandemi. Tapi saya meyakinkan ini bukan karena pandemi, tapi secara kelola. Katakanlah ada kalau saya mendasarkan yang data versi mereka yang RAT itu 32 miliar yang di nasabah, misalkan pandemi, apa ya mungkin kemudian semua nasabah itu tidak bayar. Kalaupun dia melakukan proses relaksasi, paling tidak kan ada bunga yang masuk. Ya kan? Pasti ada bisa perputaran, apalagi berdasarkan laporan RAT 2020 itu dia masih punya uang kas di bank 5 miliar 700. Ada SHU 800 juta yang belum dibagi. Ada uang kas tunai itu 500 juta. Artinya sebenarnya tidak begitu berpengaruh. Apalagi 2020 sampai Februari akhir kan tidak semua nasabah minta duitnya. Tidak semuanya. Hanya beberapa setahu saya itu. Dan itu pun nilainya nggak besar. Gitu loh. Ya sistemnya gitu. Nah, saya melihatnya ini karena salah kelola saja, kemudian pengurus saling melempar tanggung jawab, hanya dibebankan kepada saudara Alfi saja. Yang lainnya seolah-olah sudah tidak mau tahu. Padahal saya tahu pasti beberapa pengurus itu juga terlibat di situ. Iya. Mas Yusuf, semoga untuk yang jenengan dipercaya oleh nasabah dari GMG itu bisa menyelesaikan permasalahan ini, kemudian uang yang sudah masuk di GMG itu bisa kembali, Mas Yusuf. Amin. Karena ini adalah sebetulnya upaya jenengan ini kan menyelamatkan banyak orang. Karena di sana kalau nggak salah ada 1.000 lebih. Anggotanya ada 1.329. Luar biasa. Yang tercatat. Anggota. Ya segitu banyak. Itu kan ada yang memang ekonominya juga pas-pasan, uangnya hanya itu yang ditabung, Mas Yusuf. Kemudian jenengan sebagai dosen saya tahu lah, kalau dosen itu kalau di UMK itu sekarang maju lah pendidikan untuk UMK itu. Kemudian sebagai lawyer, apa yang kemudian pernah jenengan lakukan kemudian sukses untuk memfasilitasi sebagai lawyer dari yang jenengan wakil itu? Ada banyak hal. Jadi misalnya saya pernah ngurus di satu koperasi itu,
ngambil sertifikat di mana itu adalah penjamin, bukan atas nama. Nah, penjamin itu saya menemukan bahwa penjamin tidak teken di surat itu. Dan itu diagunkan senilai 190 juta. Itu saya alhamdulillah berhasil minta itu tanpa harus membayar sepeser pun ke pihak koperasi. Padahal utang. Kemudian saya ngambil sertifikat digugat di koperasi di Semarang, di mana koperasinya sudah tutup. Itu mau utangnya itu pokoknya kita 200 juta. Tapi oleh yang megang sertifikat itu mau dikenakan denda, bunga, segala macam sampai hampir 500 juta. Tapi saya menemukan si lemah di koperasi itu, karena kan sistemnya tidak langsung ngantem, jadi saya cari data dulu. Saya data tak tunjukkan, akhirnya mereka menyerah dan sudah pokok kembali aja kekurangan pembayaran, sertifikat dikembalikan. Dan masih banyak lagi, bahkan pernah ya ketipu koperasi, masyarakat Terban itu hanya utang 500.000 dan 1 juta, sertifikat tidak kembali, koperasi sudah tutup. Saya kejar, satu sertifikat itu ternyata diagunkan kembali di BPR BKK. Kemudian yang satu diagunkan di perorangan, karena orang itu punya deposito tapi tidak bisa kembali. Alhamdulillah dua-duanya ini saya bisa kembali tanpa harus membayar sepeser pun ke mereka. Karena sertifikat itu kan kalau misalkan menjadi agunan, itu yang punya hak sertifikat harus ada tangan. Harus hadir. Itu di BPR BKK itu tidak bisa, ternyata bisa. Karena BPR BKK itu ada kerjasama dengan koperasi tersebut. Nah, kemudian koperasi membuat skenario menggantikan orang lain berperan sebagai pemilik sertifikat. Nekat itu. Wah, itu saya sempat ditantang sama manajernya itu, saya memang oke kalau mau seperti itu, saya bilang. Tapi kemudian ada yang pengawasnya tahu, terus saya didatangi ke rumah, pengennya apa, saya nggak pengen macam-macam. Saya tak mau denda kalau macam, yang penting sertifikat kembalikan ke klien saya. Kasihan orang Terban itu yang pindahan longsor dulu itu loh, di Kerangit. Oh, Ngerangit. Iya, jadi sertifikat, masa hanya utang 500.000 sudah lunas, diminta sekali nggak bisa, ternyata masuk ke koperasi. Yang 1 juta udah lunas, ternyata dikasihkan ke deposan yang lain. Deposan yang lain pun hanya minta, Mas, aku tolong dikasih pegangan saja. Jadi yang punya koperasi biar tetap mesti ikatan ke saya. Oke, tak buat ke. Yang sebelumnya LSM segala macam, bahkan sampai polisi, menggunakan polisi, pengurus koperasi itu tidak mau teken apapun. Tapi alhamdulillah, ya mungkin karena ya berkat ilahi lobbyan itu, Allah mengizinkan, saya datang, dia langsung mau ngikuti saran saya, langsung buat teken. Tapi dia mintanya harus di rumah Mas Yusuf, saya nggak mau di rumah orang itu, yang takut gitu. Mungkin karena jenengan itu kan menguasai tentang koperasi, karena jenengan kan pernah kerja di koperasi. Kemudian sekarang jenengan malah paham berkaitan dengan undang-undang karena jenengan sekarang menjadi lawyer dan menjadi dosen di hukum. Dan dulu yang tidak pernah akan saya lupakan, hadiah paling indah dari masyarakat itu adalah ucapan terima kasihnya itu mereka dari hasil hutan. Jadi satu dus ini hasil panen mereka, ono pete segala macam itu. Jadi ucapan terima kasih. Terima kasihnya itu. Sampai sekarang kayak saudara, kalau saya punya gawe apa mereka mesti bantu terus. Itu yang luar biasa. Yang membuat jenengan kemudian senang, kemudian merasa diwongke gitu ya. Iya, saya lebih senang seperti itu. Artinya kalau memang orang-orang yang membutuhkan itu, saya masih ingat betul itu kan kayak Pak Barka Almarhum sering memberikan doktrin ke kami kan itu. Intinya segala sesuatu butuh duit. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Itu pasti mungkin ada, saat ini mungkin ada. Tapi ketika kamu nolong orang, suatu saat pasti akan ada orang yang menolong kamu ketika kamu susah. Itu yang saya pegang betul sampai saat ini. Itu. Mas Yusuf, kemudian apa yang membuat kemudian sebagai lawyer teringat sampai sekarang bahwa jenengan itu kemudian kecewa? Misalkan orang ditolong atau apa, ternyata balasannya kayak gini, atau ada masalah yang kemudian jangan selesaikan tapi ternyata orang itu tidak ada ucapan terima kasih. Yang bikin saya sangat kecewa itu saya ingat juga itu kebetulan malah yang bermasalah itu orang berada sebenarnya. Orang kaya ya. Orang kaya lah, dia punya jabatan di kampungnya juga. Istrinya juga dulu anggota dewan. Itu bermasalah, kita bantu dipidana. Kita juga tidak minta apapun karena memang saat itu mereka minta bantuan ke kampus.
Sebagai alumni kita bantu bagi bantuan hukumnya, tidak ada apa-apa sebenarnya. Cuma kemudian setelah kasusnya selesai, proses hukumnya rampung segala macam, dia bilang orang-orang itu habis puluhan juta, itu yang bikin kita genek loh. Iki wae ibaratnya katakanlah bensin, guru bensin tidak ada minta sesuatu. Lah kok di luar itu ngomong di luaran itu dia habis sampai puluhan juta, sampai 70 juta untuk ngurusi mau lawyer dan lain-lain. Kita kan sampai kecewa, betul-betul kecewa seperti itu. Gitu. Kita sudah bantu, tapi di luar olah kan kita yang minta, padahal kita nggak minta sesuatu itu. Kalau saya sih, saya dengar lah, karena seorang Yusuf Istianto saya tahu lah, karena adik jenengan juga kan teman saya juga, saya kenal baik. Saya nggak dengar Mas Yusuf itu sebagai lawyer itu kemudian ada berita-berita yang miring, meskipun ada apa itu dalam tanda kutip oknum yang kemudian diberitakan kaitan dengan pembelaan hukum, kemudian kakinya itu kemudian menjadi dua. Tapi kalau Mas Yusuf saya nggak dengar, jujur ini saya nggak menyanjung jenengan, tapi saya belum pernah dengar berkaitan dengan itu. Kemudian Mas Yusuf, apakah jenengan sebagai, kalau dosen kan jalan sampai kapanpun kan itu, sebagai lawyer apakah jenengan tetap akan menjadi lawyer sampai kapanpun? Ya sampai saya akhir kemampuan saya akan sumbangkan kemampuan saya untuk masyarakat. Iya. Ya. Karena memang seorang lawyer sebenarnya ini dibutuhkan oleh masyarakat, Mas Yusuf, karena banyak masyarakat yang sebenarnya itu buta hukum. Betul. Dan itu malah hampir mayoritas. Dan jenengan dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat-masyarakat yang termarginalkan, kemudian masyarakat yang memang butuh pendampingan ketika ada permasalahan yang sebenarnya benar, tapi karena tidak tahu karena kondisi hukum, kemudian jenengan adalah orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum saya akhiri, Mas Yusuf, masih ada 2 permintaan saya, yaitu yang pertama, apa moto hidup seorang Yusuf Istianto, sarjana hukum, magister hukum? Jadi moto hidup saya itu sebenarnya simpel, Pak. Jadi uang bukan segalanya. Segalanya butuh duit, butuh uang, tapi uang ada bukan segalanya. Tapi yang terpenting adalah sekali kamu menolong orang, tidak usah pamrih. Dan suatu saat pasti yakinlah itu kamu akan mengambil buahnya di belakang hari. Akan ada sesuatu yang positif. Dan jangan pernah berhenti belajar sampai kapanpun, sampai nyawa di ujung ini. Itu yang betul hidup saya. Baik, Mas Yusuf, yang terakhir saya minta closing statement, himbauan kepada masyarakat atau berkaitan dengan masalah hukum, masalah tadi koperasi yang jenengan uraikan dengan saya. Monggo. Mana ini ya? Jadi untuk masyarakat terkait dengan koperasi, saya harapkan lebih berhati-hati dalam memilih koperasi. Ketika Anda mempercayakan uang Anda di koperasi, maka pastikan bahwa koperasi tersebut benar-benar bisa dipercaya, benar-benar amanah, baik dari sisi legalitas lembaga maupun dari pengelola. Satu. Yang kemudian sebisa mungkin kalau memang Anda tidak percaya, mending dititipkan di lembaga keuangan yang terjamin oleh pemerintah atau dijamin dengan LPS. Kemudian terkait dengan permasalahan hukum, saya harapkan masyarakat dalam hal apapun ketika berhubungan dengan orang lain, baik itu masalah keuangan atau apapun itu, maka biasakanlah dibuat secara tertulis perjanjian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya masalah itu muncul karena kita hanya sekedar percaya tapi tidak mau membuat hitam di atas putih. Itu. Baik, Mas Yusuf, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Channel YouTube Bang Kumis juga. Siap, Bang Kumis. Hari ini bisa menghadirkan seorang penegak hukum sebetulnya, karena lawyer itu adalah salah satu penegak hukum. Dan jenengan mau saya wawancarai, semoga wawancara ini kemudian bisa bermanfaat untuk banyak orang yang menonton. Amin. Terutama sahabat Bang Kumis, agar supaya melek hukum dan kemudian jangan percaya terhadap
yang mengatasnamakan koperasi yang tadi Jangan sampaikan, jangan mudah percaya dengan iming-iming bunga yang tinggi. Dan semoga Mas Yusuf diberi kesehatan bersama keluarga, kemudian diberi rezeki yang berlimpah barokah, dijauhkan dari fitnah. Amin. Dan kemudian sukses selalu karir Mas Yusuf. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Bang Kumis sudah diberi kesempatan hadir di channelnya Bang Kumis. Para sahabat Bang Kumis, itu tadi wawancara dengan seorang lawyer dan seorang dosen yang banyak membantu masyarakat berkaitan dengan pendampingan hukum, dan beliau juga adalah seorang pendidik, seorang dosen di Universitas Muria Kudus atau UMK, salah satu universitas kebanggaan masyarakat Kudus. Dan masyarakat hendaknya harus selalu waspada terhadap apapun, baik itu yang mengatasnamakan koperasi atau percayaan Anda terhadap koperasi. Jangan mudah percaya, karena bunga tinggi terkadang justru di sana itu ada celah bahwa itu tidak mungkin kalau bunga tinggi, karena bunga itu sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu, bahwa bunga itu diatur oleh negara atau lembaga keuangan negara. Dan saya hanya berpesan, mari kita bersama-sama saling menolong, saling memberitahu, saling mengingatkan kepada lingkungan di sekitar kita dan masyarakat secara umum. Berbuatlah baik, meskipun hanya sendiri. Dan semoga sahabat Bang Kumis bisa mencerna dan bisa kemudian menjadi referensi agar supaya tidak mudah ada tipu daya dari orang-orang yang mencari uang dengan cara yang tidak baik. Saya Bang Kumis, semoga wawancara ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.